Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat SSH server dan juga database server. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama buka dulu Oracle VM VirtualBox Manager-nya. Kemudian pilih pada Debian yang akan digunakan. Klik Settings, pilih Network. Nah, di sini saya menggunakan dua adapter. Untuk adapter pertama saya menggunakan bridge adapter. Kemudian adapter kedua saya menggunakan host only adapter network. Kemudian jika sudah semua, klik OK. Setelah itu start. Tunggu hingga muncul tampilan login. Nah, kemudian setelah muncul tampilan login, kita langsung login menggunakan super user yaitu root. Kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu kita setting ke jaringannya dengan menggunakan perintah nano spasi /etc/network/interface. Pada endpost 3 saya menggunakan DHCP dan untuk endpost 8-nya menggunakan static. Di sini saya akan ganti IP address-nya menjadi 192.168.0.1. Kemudian Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita restart jaringannya dengan menggunakan perintah /etc/init.d/networking-restart. Tunggu hingga restartnya selesai. Nah, kemudian setelah berhasil di restart, kita update dulu menggunakan perintah apt min get update. Kemudian kita mulai install paket-paket yang dibutuhkan untuk membuat SSH server. apt install OpenSSH min server, enter. Kemudian kita masuk ke file konfigurasi SSH servernya, yaitu dengan menggunakan perintah nano spasi /etc/sshd_config, kemudian enter. Kita cari baris permit root login. Nah, pada baris permit root login ini hilangkan tanda pagar di depannya, hapus. Kemudian prohibit password ini kita ganti dengan yes. Ini berfungsi untuk mengizinkan login menggunakan super user nanti saat di bootnya. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, kemudian enter. Setelah itu restart SSH-nya dengan menggunakan perintah /etc/init.d/ssh restart. Kemudian setelah itu
kita buka putihnya. Kita masukkan IP dari Debian kita tadi, yaitu 192.168.0.1, kemudian enter, kemudian pilih yes. Setelah itu kita login menggunakan super user yaitu root, enter, masukkan passwordnya. Nah, fungsi dari putih ini adalah mengontrol Debian kita. Jadi saat kita masukkan perintah di putih, maka Debian juga akan mematuhinya. Maksudnya kita bisa mengontrol Debian kita lewat putih. Kita coba menggunakan perintah reboot, kemudian enter. Nah, di sini Debian kita reboot, berarti putih dengan Debian kita sudah saling terkoneksi. Nah, setelah selesai membuat SSH servernya, kemudian kita lanjutkan membuat database servernya. Pertama-tama install dahulu paket-paket yang dibutuhkan untuk membuat database servernya. Pertama, saya akan install PHP dengan menggunakan perintah apt install PHP, kemudian enter, Y, kemudian masukkan Debian 10 DVD satunya, force and mount, kemudian enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian masukkan Debian 10 DVD 2 nya,
Kemudian setelah selesai kita lanjut untuk menginstal paket berikutnya. Kemudian masukkan Debian 10. Maaf belum. Kemudian kita install MariaDB nya. Kemudian masukkan Debian 10 binary 1-nya. Kemudian masukkan Debian 10 binary 2-nya. Kemudian setelah itu kita konfigurasi dulu MySQL-nya. Di sini kita amankan dulu MySQL kita menggunakan perintah mysql _secure _installation. Enter. Masukkan password untuk rootnya. Kemudian ini pilih no atau n, ini y, setelah itu y, n. Kemudian setelah itu kita masuk ke MySQL-nya. MySQL kemudian enter, masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita akan mencoba membuat database dan juga user untuk MySQL-nya. Untuk membuat database menggunakan perintah create database. Kemudian nama database yang akan dibuat, di sini saya akan membuat database dengan nama coba, maka saya menggunakan perintah create database coba. Kemudian berikan titik koma, enter. Kemudian setelah itu kita membuat user untuk MySQL-nya menggunakan perintah create user. Kemudian tanda petik user yang akan dibuat, tanda petik lagi, add, kemudian tanda petik persen, kemudian identified by, berikan passwordnya. Di sini saya menggunakan 123 agar mudah diingat. Kemudian jangan lupa memberikan titik koma, kemudian enter. Kemudian kita memberikan hak akses untuk user kita tadi menggunakan perintah grant all privilege.
on user kita tadi, Nurul add to nah di sini salah, ini terbalik on, kemudian to baru user kita, with current option kemudian titik koma, setelah itu enter. Setelah itu untuk keluar dari sini kita menggunakan perintah Ctrl D atau exit. Kemudian kita lanjut untuk menginstal phpMyAdmin untuk mengelola database-nya, karena pada Debian 10 pada DVD-nya tidak terdapat paket untuk instalasi phpMyAdmin. Di sini saya menggunakan zip untuk kemudian di unzip di Debian agar bisa menggunakan phpMyAdmin-nya. Nah, untuk menggunakannya untuk mengunggahnya ke Debian saya menggunakan FTP server. Di sini kita restart terlebih dahulu pro FTPD-nya dengan menggunakan perintah /etc/init.d/pro ftpd restart. Kemudian enter. Kemudian setelah itu kita buka FileZilla. Masukkan IP server kita, kemudian username-nya, dan passwordnya, enter. Oh, maaf, sebelumnya kita setting terlebih dahulu IP pada Windows kita. Change adapter setting, kemudian pada adapter VirtualBox Host Only Network klik 2 kali, properties, kemudian pada Internet Protocol version 4 kita klik properties, kemudian kita atur IP yang satu jaringan dengan server kita 192.168.0.2. Kemudian untuk default gateway dan juga preferred DNS server bisa menggunakan IP server kita. Kemudian OK, close. Kemudian kita coba ping. Nah, di sini sudah time to live. Kemudian kita coba di Debian kita juga untuk ping IP Windows. Di sini juga sudah time to live. Kemudian kita kembali ke sini untuk reconnect kembali.
klik OK. Nah, kemudian kita cari file PHP MyAdmin-nya yang berbentuk zip, kemudian kita upload. Nah, di sini sudah ada pesan transfer finish, berarti PHP MyAdmin-nya sudah terupload ke Debian kita. Sekarang kita kembali ke Debian. Kemudian kita masuk ke direktori home Nurul Azizah menggunakan perintah cd spasi /home /Nurul Azizah. Kemudian enter. Setelah itu ls. Nah, di sini PHP MyAdmin-nya sudah ada. Kemudian kita pindah file PHP MyAdmin ini ke direktori /var /www/html menggunakan perintah mv, kemudian PHP MyAdmin. Kemudian enter. Setelah itu kita pindah ke direktori var www.html menggunakan perintah cd dan enter. Setelah itu ls. Nah, di sini sudah ada PHP MyAdmin. Kemudian kita membutuhkan unzip. Pertama kita install dulu paketnya, apt install unzip, enter. Kemudian masukkan Debian 10 binary satunya. Kemudian enter. Kemudian apt install zip. Setelah itu kita unzip PHP MyAdmin-nya menggunakan perintah unzip PHP MyAdmin. Kemudian enter. Tunggu hingga proses unzip-nya selesai. Kemudian setelah proses unzip-nya selesai, kita beralih ke web browser. Ini bisa kita close saja. Kemudian untuk mengakses PHP MyAdmin-nya menggunakan http IP server kita, kemudian /php admin, dan enter.
Nah, kemudian disinilah sudah terbuka PHP adminnya. Kita coba login menggunakan user dan password yang sudah kita buat sebelumnya tadi, yaitu Nuro. Kemudian masukkan passwordnya, kemudian kirim. Setelah itu kita cek, karena tadi kita sudah membuat database bernama coba, kita cek apakah di sini sudah terdapat. Nah, ini dia database yang sudah kita buat tadi. Sampai sini mungkin database server dan juga SSH server telah selesai. Sekian tutorial konfigurasi SSH server dan juga database server dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.